menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Ia sebelumnya menjadi Ketua Umum Serikat Buruh KSPSI. Terakhir, ada Hanif Faisal Nurofik yang kini menjadi Wakil Menko Pangan setelah sebelumnya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Mereka diambil sumpah jabatan di hadapan anggota kabinet yang lain termasuk kepala lembaga negara. Dan komunikasi keempat, mengangkat. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Aya Nufus di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat sore. Aya, seperti apa proses jalannya pelantikan pejabat pada sore hari ini di Istana? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Proses pelantikan dan juga reshuffle di Istana Presiden pada sore hari tadi dimulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, berlangsung dengan hikmat dan juga bisa dikatakan cukup singkat begitu ya. Dan mana pelantikan dan reshuffle ini juga dihadiri sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Dan ini merupakan reshuffle ke-6 semenjak Presiden Prabowo Subianto menjabat. Dan ada 6 nama yang tadi dilantik dan juga di reshuffle, dan 1 nama yang menjadi wajah baru di Kabinet Merah Putih, yakni Muhammad Jumhur Hidayat, yang mana ini merupakan seorang aktivis dan juga pemimpin atau pimpinan Federasi Buruh. Dan tadi Jumhur ini hadir bersama dengan sejumlah keluarga dan juga kerabatnya sebagai aktivis, yakni salah satunya adalah Roky Gerung. Ini menarik karena memang Jumhur ini merupakan tokoh yang bukan politikus dan hadir di tengah-tengah Kabinet Merah Putih untuk kemudian menjabat sebagai posisi yang cukup strategis, yakni lingkungan hidup begitu ya. Dan tadi juga Jumhur menyampaikan program prioritas yang nantinya akan menjadi prioritas kerjanya ke depannya. Salah satunya adalah terkait dengan sampah dan juga bagaimana nantinya Jumhur ini akan menerapkan standar global dan juga perjanjian internasional di bidang lingkungan. Selain itu 5 nama lainnya yang di reshuffle ini juga bukan merupakan nama-nama baru. Yang pertama adalah Hanif Faisal Nurofik yang sebelumnya ini merupakan Menteri Lingkungan Hidup, kemudian di reshuffle menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga nantinya akan membantu Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan. Tadi juga sudah disampaikan bahwa Menko Pangan Zulkifli Hasan ini sudah menyiapkan sejumlah tugas nantinya yang akan dibagi kepada Hanif untuk membantu program prioritas Presiden di bidang pangan. Kemudian ada nama Dudung Abdul Rahman yang sebelumnya ini merupakan penasehat di bidang ketahanan begitu ya di sisi Presiden Prabowo Subianto, yang kemudian menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan atau KSP. Ini juga tadi disampaikan oleh Dudung bahwasanya dirinya juga punya program kerja prioritas yang nantinya akan membuat sebuah perbedaan dari Kepala KSP sebelumnya. Salah satunya adalah nantinya Dudung akan membuka tempat pelaporan selama 24 jam di mana masyarakat nanti bisa melaporkan keluh kesahnya ke KSP tentunya. Dan juga disampaikan oleh Dudung tadinya juga dirinya akan melakukan monitoring dan juga evaluasi nantinya di kementerian dan juga lembaga. Dan tentunya saja memang ini dilakukan Dudung nantinya dengan semaksimal mungkin untuk menghubungkan antara masyarakat dan juga pemerintah. Dan nama selanjutnya Davi adalah Muhammad Kodari yang juga ini tidak asing namanya, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KSP begitu ya, kemudian sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Sama nanti tadi saya juga secara pribadi sempat bertanya begitu ya dengan rekan-rekan media lainnya, akan ada komunikasi publik yang berbeda apa nanti kedepannya yang dilakukan oleh Muhammad Kodari. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa begitu banyak program dari Presiden Prabowo Subianto yang akan disampaikan, dan inilah yang tentunya menjadi PR prioritas dari Kodari untuk bagaimana kemudian seluruh program prioritas Presiden ini dapat tersampaikan secara sistematis dan juga jelas begitu ya ke masyarakat. Dan selanjutnya ada nama Hasan Nasbi yang dikatakan tadi sebagai comeback begitu ya ke jajaran Kabinet Merah Putih di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun kali ini Hasan Nasbi ini akan menjadi penasehat khusus Presiden bidang komunikasi, dan tentunya dirinya sebelumnya sempat menjabat sebagai Kepala PCO begitu ya, masih kira-kira sama begitu job desk-nya untuk nanti memberikan seperti apa arahan strategis komunikasi pemerintah. Dan yang terakhir adalah nama Abdul Qadir Karding yang mana ini juga namanya tidak asing
asing lagi yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Menteri P2MI dan sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Tadi disampaikan oleh Kadir bahwa nanti program prioritasnya adalah bagaimana memastikan karantina terhadap hewan dan juga tumbuhan agar nantinya penyakit hama dan lain-lain sebagainya ini tidak masuk dan mengganggu ke wilayah NKRI. Dan tentu saja nama-nama ini diharapkan bagi pemerintah nantinya dapat memperkuat begitu ya strategi dan juga program prioritas dari Presiden Prabowo, khususnya di sektor pangan, kemudian juga lingkungan hidup dan komunikasi publik, dan juga susunan baru ini dapat meningkatkan efektivitas program dan juga percepatan kebijakan pemerintah. Sementara demikian, Davi. Baik, terima kasih Hayanufus melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, berikut pernyataan dari para menteri dan kepala lembaga yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, alhamdulillah saya barusan ditetapkan dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Pasti banyak hal yang harus dilakukan yang di depan mata kita. Misalnya sampah juga kita secara bertahap nanti akan mengikuti global standard lah begitu ya, berbagai perjanjian internasional yang kita akan kerjakan itu, dan mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Presiden yang punya komitmen yang begitu kuat dalam lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa melaksanakan dengan baik. Saya rasa sementara itu dulu. Doakan dan bantu saya berkampanye untuk memastikan lingkungan hidup menjadi habits di hati kita. Kalau itu terjadi, insya Allah dampaknya akan semakin baik ke depan bagi masyarakat. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan amanah baru dari Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Badan Karantina ini adalah lembaga baru yang diharapkan dibangun untuk memastikan supaya penyakit-penyakit yang terikut atau carrier dalam hewan maupun tumbuhan, terutama dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, itu tidak masuk ke Indonesia. Yang kedua, kita harus melakukan langkah-langkah pengawasan dan pengetatan yang ketat, tetapi poinnya adalah tidak boleh mengganggu proses-proses ekspor impor yang berjalan. Jadi jangan sampai pengawasan yang begitu ketat lalu proses ekspor impor itu kemudian melambat, berpengaruh terhadap perekonomian kita. Yang kedua yang akan kami lakukan dalam waktu dekat adalah segera berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang ada kaitannya dengan kami. Yang pertama Menko Pangan, yang kedua dengan Menteri Perikanan dan Kelautan, yang ketiga dengan Menteri Pertanian, Kimipas, dan Bea Cukai. Itu yang akan kita lakukan sambil meneruskan langkah-langkah yang sudah dibangun oleh kepala badan sebelum saya, sambil kita benahi yang lain yang belum. Pertimbangan Bapak Presiden tentunya sangat mendalam dan sangat memperhatikan dinamika yang terjadi. Tentu penempatan kami di bawah Bapak Menko akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah Pak Menko dalam rangka merealisasikan program-program yang menjadi program unggulan Bapak Presiden. Insya Allah kami akan langsung segera kerja keras. Besok kami sudah mulai kerja semuanya, MBG dan seterusnya kita akan sentuh, dan kita akan minta arahan dari Pak Menko langkah-langkah apa yang harus kita jadikan. Insya Allah dengan kerja keras kita ingin menghadirkan yang terbaik untuk bangsa kita. Terima kasih ya. Segera nanti Pak Menko akan memberikan. Terima kasih ya. Yang pertama tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas penunjukan saya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Tentunya tugas-tugas ke depan bagaimana mensukseskan program strategi nasional dan untuk memastikan program